Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada saya Ines Nirmala yang senang sekali bisa hadir kembali menemani Anda di siaran Ruang Publik KBR di hari Selasa 26 April 2022. Hari ini spesial karena kita siaran live dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Pagi hari ini kita akan membahas seputar kriteria objek pajak yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, ini mungkin sering kita dengar ya dalam keseharian, kita akrab dengan istilah PPN ketika kita misalnya belanja ke retail, ke supermarket atau ke pusat perbelanjaan gitu. Nah, pemerintah resmi menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP terkait dengan pajak pertambahan nilai. Dan tanggal 30 Maret 2022 lalu juga sudah terbit aturan turunan terkait PPN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Nah, ada satu PMK yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu PMK 70 2022 tentang kriteria dan atau rincian makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, serta jasa boga atau catering yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Lalu bagaimana pengaturan dan penjelasan lebih detail seputar PMK 70 ini? Langsung saja kita bahas bersama dengan narasumber yang saat ini sudah bersama-sama dengan saya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama ada Ibu Dian Anggraini. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Ines. Apa kabarnya, Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Beberapa hari terakhir nih ya. Sudah masuk ke hari ke-25 ya, Bu ya? Iya. Iya, mudah-mudahan puasanya lancar selalu ya. Oke. Ibu Amin. Dian adalah penyuluh pajak ahli madya dan berikutnya juga berbincang-bincang bersama kita di ruang publik adalah Ibu Denti Tresna Mutiara. Selamat pagi Bu Denti. Selamat pagi Mbak Ines. Gimana kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa. Ini saya senang sekali bisa hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak pagi hari ini ya Bu. Terima kasih ini kita bisa siaran bareng sekarang. Dan kita juga mengajak pendengar Ruang Publik KBR seperti biasa untuk ikut bergabung dan berkomentar. Anda bisa menghubungi telepon bebas pulsa. Mohon maaf Anda bisa menghubungi WhatsApp ya. Kalau untuk siaran hari ini silakan menghubungi lewat WhatsApp di 0812 118 8181 atau Anda bisa memberikan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Ya, Anda bisa simak juga siaran ini lewat YouTube dan bisa disimak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Jakarta hingga Papua, dan di Jakarta Anda bisa mendengarkan lewat 104,2 MS3 FM. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang seputar PMK 70 nih Bu. Mungkin masyarakat sejak awal April 2022 ini banyak yang resah dan gelisah ya. Karena kita dengar dan mengalami juga beberapa harga mengalami kenaikan ya, misalnya minyak goreng ataupun bensin juga harganya naik, dan sekarang ada kenaikan PPN juga jadi 11% nih Bu. Dari Bu Dian mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat sebenarnya apa sih latar belakang dari PMK 70 ini? Oke, terima kasih Mbak Ines. Ya tadi Mbak Ines prolognya nih agak-agak global ya. Minyak goreng naik, bensin naik ya. Padahal itu nggak ada hubungan sama PPN ya. Iya betul. Ini memang kondisi yang emang agak kurang enak ya, kurang nyaman lah kita hadapi. Tapi memang kalau kita spesial khusus bicara PPN Mbak Ines, ya saya walaupun masih di luar tema nih ya, kita kan bicaranya PMK 70, tapi karena Mbak Ines menyinggung PPN yang memang berlaku ada penyesuaian tarif per 1 April kemarin, itu jangan khawatir, itu untuk kebutuhan pokok itu tidak ada perubahan Mbak Ines. Jadi untuk kebutuhan pokok, beras dan lain sebagainya itu masih mendapatkan fasilitas dibebaskan. Jadi kenaikan tarif ini tidak akan mempengaruhi konsumsi masyarakat banyak ya terhadap kebutuhan pokok. Demikian pula pada bensin itu nggak ada hubungan sama PPN ya. Tapi kalau Mbak Ines menanyakan tentang
PMK 70. Jadi sebenarnya ini secara garis besar PMK 70 ini sebenarnya kenapa diterbitkan? Itu ingin memberikan kepastian hukum, keadilan ya dan juga penyelarasan antara objek pajak daerah dengan pajak pusat. Karena kita ketahui di Januari kemarin itu terbit ada namanya Undang-Undang HKPD, gitu ya, hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan sama-sama memiliki kebutuhan pemungutan pajak. Kalau daerah misalnya DKI Jakarta itu tentu mereka membutuhkan penerimaan pajak untuk pembangunan daerahnya, gitu kan. Nah kalau di kami di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ini berwenang atas pajak pusat. Yang tentunya apa kebutuhannya ya untuk pembangunan seluruh Indonesia, gitu kan. Nah, tadi kita perlu pisahkan, ada yang kebutuhan pajak daerah ya. Nah, itu memang wewenang pajak pemerintah daerah. Nah, kalau yang pajak pusat, ya, biasanya persinggungannya antara pajak daerah dan pajak pusat itu adalah di PPN. Nah, mungkin buat masyarakat banyak tidak akan ada terlalu pengaruh gitu ya, karena sama-sama kena kok saya makan di restoran saya kena juga kok 10% misalnya ya. Tapi itu pajak daerah. Tapi ini perlu kami sampaikan supaya paham juga masyarakat bahwa oh yang saya bayarkan ini pajak daerah. Oh yang saya bayarkan ini PPN. Dan yang jelas kalau sudah kena PPN tidak akan kena pajak daerah. Begitu pula sebaliknya. Jadi makanya perlu diatur ini supaya tidak ada pengenaan pajak 2 kali. Dan informasi ini sangat penting buat pengusahanya. Ya nanti kita akan ngobrol lebih detail ya Mbak Ines. Tapi intinya kita perlu selaraskan supaya jelas batasannya mana yang domainnya pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat seperti itu. Oke, jadi adanya PMK 70 ini memberi aturan yang lebih rinci lagi ya Bu ya? Iya betul, supaya nggak bingung gitu kan. Kadang-kadang pengusaha kalau untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya mereka untuk kewajiban pajak daerah perlu NPWPD ya, nomor pokok wajib pajak daerah. Kalau untuk di pusat NPWP saja. Nah mereka bingung nih, saya ini bayar pajak ini penjualan misalnya penjualan ayam goreng di swalayan saya ini kenanya pajak pusat atau pajak daerah? Seperti itu. Berarti kalau misalnya pajak pusat semua, NPWPD saya nggak kepake dong. Nah, yang hal-hal yang administratif seperti itu kan perlu disampaikan juga ke masyarakat. Iya. Jadi kalau sudah kena pajak daerah tidak kena PPN. Iya betul. Ya? Tidak akan kena 2 kali. Iya. Dan ini kita juga membahas seputar kriteria objek pajak yang tidak dikenai PPN. Oke. Nah, Bu, ini boleh dijelaskan apa saja yang bukan objek pajak ini? Bu Denti mungkin bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Ines kesempatannya. Jadi Mbak Ines, jadi kita harus kembali lagi nih Mbak Ines, kalau membahas PPN berarti kembali ke Undang-Undang PPN. Jadi kalau kita lihat pengelompokannya di pasal 4A Undang-Undang PPN, itu ada 2 kelompok Mbak Ines. Ada kelompok barang, ada kelompok jasa. Jadi yang pertama mungkin kita bahas dulu yang kelompok barang. Kalau kelompok barang ini terdiri dari makanan dan minuman yang disajikan di hotel, kemudian di restoran, rumah makan atau warung makan dan sejenisnya. Kemudian yang diserahkan juga oleh pengusaha boga atau catering. Nah, kelompok yang kedua itu ada kelompok jasa. Apa saja jasa ini yang tidak dikenai PPN ini? Nah, yang pertama adalah jasa kesenian dan hiburan. Kemudian jasa perhotelan, kemudian jasa penyediaan tempat parkir, dan juga tadi sudah disebut ada jasa boga atau catering. Oke, jadi itu kelompok-kelompoknya ya Bu ya, berdasarkan jasa atau barang yang tidak kena objek, yang tidak jadi objek pajak gitu ya. Betul, nah, ini saya mau membahas seputar kelompok barang yang terdiri dari makanan dan minuman ya Bu ya. Ini kita tahu bahwa makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran atau warung ini tidak kena PPN. Wah, ini mungkin banyak masyarakat yang masih agak bingung karena kemarin baru aja bukber gitu ya bareng-bareng sama teman-temannya, tapi bill yang dikeluarin ada pajaknya nih, ada teksnya. Saya tetap kena pajak Bu gitu. Nah, gimana penjelasannya? Betul Mbak, jadi memang terkadang penulisan di struknya gitu ya Mbak Ines, ada juga yang dia nulisnya P besar, N kecil gitu. Padahal kalau PPN yang betul adalah P besar dan N besar. Mungkin banyak kesalahan di struknya itu Mbak Ines. Akan tetapi kita kembali lagi ke kriterianya. Sebetulnya mana yang kena PPN, mana yang kena pajak daerah tadi ya Mbak Ines. Sebetulnya kalau pajak daerah itu disebutnya PB1.
seperti itu. Mungkin penulisannya juga perlu diperbaiki nih untuk masyarakat atau pengusaha di bidang makanan ini. Nah, kalau kita kembali ke kriterianya, jadi disebutkan di PMK ini bahwa yang tidak dikenai PPN ini adalah atas penyerahan makanan dan minuman yang disajikan di restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang menyediakan layanan penyajian makanan dan atau minuman yang paling sedikit berupa penyediaan fasilitas meja, kursi, dan atau peralatan makan dan minum baik yang dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang gitu ya Mbak Ines ya, seperti itu. Oke. Mungkin saya tambahkan ya, menjawab pertanyaan Mbak Ines tadi. Iya. Jadi apa dong tuh teks? Ya, biasanya gandengannya tax and service, yaitu pajak daerah. Ya, jelas. Jadi memang saya sampaikan tadi di awal, ada kebutuhan pajak juga yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi clear ya pendengar ruang publik KBR ini jangan sampai dispute. Oh, katanya nggak ada atau misalnya ada masalah atau komplain gitu ya. Terus lantas menyampaikan komplain itu ke kami, ini katanya PPN nggak mengenakan ini kebutuhan pokok ini, kok saya makan kena gitu ya. Tidak, ya itu adalah pajak daerah yang tadi disebut Bu Denti, seringkali ditulisnya PPN kecil, padahal harusnya PB1 seperti itu. Ya, oke, jadi ketika kita makan di restoran, itu pajak yang ada di struk kita adalah pajak pembangunan ya Bu ya, ke pemerintah daerah. Betul. Iya, dan kalau sudah kena pajak daerah tidak kena lagi PPN. Itu peraturan yang di PMK 70 itu ya. Iya, betul. Oke. Dan ini mungkin kita masih melanjutkan seputar membahas seputar kriteria restoran, warung dan sejenisnya. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu Dian tentang kriteria terkait jasa boga atau catering yang tidak dikenai PPN, Bu. Oke. Jadi gini, sebelumnya ya perlu disampaikan juga nih, tadi kan kita udah fokus ke makanan minuman dulu ya. Makanan minuman itu kalau di restoran memang dia bukan objek pajak, tapi ini ada yang baru nih. Sebenarnya bukan baru dari PMK 70, tapi memang penyelarasan yang sudah diatur di Undang-Undang HKPD-nya, bahwa untuk makanan tertentu ya yang dijual di swalayan ya, jadi sama-sama makanan, tapi penyediaannya bukan di restoran tapi di swalayan. Nah itu kena PPN, pajak pertambahan nilai. Jadi contoh ada minimarket A gitu ya, jual ayam goreng, ya walaupun di situ disediain kursi. Tadi kan Bu Dintis jelaskan, kalau di restoran itu minimal menyiapkan fasilitas kursi, meja atau peralatan makan itu pajak daerah. Tapi kalau memang itu kursinya sekedar untuk fasilitas yang ada di minimarket gitu ya, maka itu tetap objek PPN, pajak pertambahan nilai. Ini perlu yang baru ya, yang perlu dicatat ya, mungkin buat pengusaha swalayan ya. Kan banyak nih sekarang menjamur nih, setiap 100 meter ada swalayan ya. Nah, itu ketika dia menjual makanan minuman itu adalah merupakan objek PPN. Ya, kalau dia kan swalayan itu kan tidak semata-mata menjual makanan minuman saja seperti restoran ya. Dia menjual barang-barang lain yang merupakan barang kena pajak, maka ketika dia menjual makanan di situ dia terkena PPN. Itu atau makanan minuman yang disediakan atau disajikan di pabrik ya Bu Dinti ya. Betul. Di pabrik ya. Kemudian juga tambah satu lagi untuk makanan minuman yang disediakan ya, di lounge. Jadi kalau kita Mbak Ines kan mau terbang ya, kita mampir dulu di lounge. Nah itu sama, memang lounge itu menyiapkan meja, kursi, alat makan. Nah tapi itu sebenarnya bukan disediakan oleh pengusaha restoran, tapi biasanya kan bekerja sama dengan kartu kredit gitu ya. Nah itu terkena PPN. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk makanan ya. Ya, untuk makanan tambahan. Ada jenis-jenisnya juga ya Bu ya, yang makanan yang disajikan yang terkena PPN itu tadi. Betul. Contohnya ada yang makanan atau minuman yang dijual di dalam minimarket atau swalayan gitu ya. Betul. Yang disediakan di lounge di bandara gitu ya. Atau juga pengusaha pabrik makanan dan minuman. Iya, tapi gitu. Kalau tadi menjawab pertanyaan Mbak Ines yang terkait apa sih kriteria apa tadi? Kriteria yang objek tidak kena pajak itu. Yang berarti objek tidak kena pajak terkait kan kalau misalnya makanan minuman jelas yang disediakan di restoran, kecuali yang tadi ya yang saya sebutkan, atau makanan minuman yang disediakan atau disajikan oleh pengusaha catering. Nah terus banyak yang bertanya-tanya kan, apa dong kriterianya, apa yang dimaksud dengan penyerahan makanan minuman oleh pengusaha catering? Nah itu kriterianya adalah kalau si
pengusaha catering ini ya, dia menyediakan bahan baku, barang setengah jadi, penyiapan, penyajian, penyimpanan makanan itu di tempat yang terpisah gitu ya. Jadi di tempat tersendiri ya, yang berdasarkan pesanannya. Jadi ada kita misalnya mau order ke catering gitu ya, nah kita order maunya seperti ini penyajiannya, nah itu ada berarti catering gitu ya. Atau juga penyajiannya itu di tempat yang diinginkan. Minta saya di besok catering datang ke alamat saya, dikasih alamatnya seperti itu. Walaupun penyajiannya itu dengan atau tanpa dari pramusajinya. Tapi kalau memang penyajiannya atas permintaan dari pemesan, nah itu termasuk jasa boga. Oke, berarti yang tidak dikenai pajak tadi ya? Iya, catering ini PPN ya? kenanya pajak daerah berarti. Oke, kenanya pajak daerah. Baik Bu Dian dan Bu Denti, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seputar kriteria objek pajak yang tidak dikenai PPN, pajak pertambahan nilai. Tapi sekarang kita harus jeda dulu sejenak. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran Ruang Publik KBR, silakan menghubungi WhatsApp di 0812 1188181 atau Anda bisa memberikan komentar lewat live chat YouTube dan simak siaran pagi hari ini lewat YouTube channel Berita KBR. Kita akan kembali lagi bersama dengan Ibu Dian Anggraini, penyuluh pajak ahli Madya, dan Ibu Denti Tresna Mutiara, penyuluh pajak ahli pertama dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan. Kita akan kembali lagi.